Question tag. Jadi question tag ini uncertainty ya. Kayak misalnya ketidakyakinan. Jadi misalnya kita mau menanyakan kalau dalam bahasa Indonesia ini kayak kan, ya misalnya apa kamu pergi ke Jakarta kan? Kamu ini kan? Nah, seperti itu ya. Jadi ketidakyakinan. Nah, biasa ini sering banget dipakai di percakapan biasanya. Jadi bentuknya ini akan seperti ini ya. Jadi statement, kemudian tag-nya, question tag-nya. Nah, aturannya ketika statement-nya ini nanti berupa be ya, berupa to be ya, is, am, are, was, were, have, has, had, verb 3 gitu. Ini nanti tag-nya ini juga akan berupa be. Ya, tapi ketika statement-nya positif, nanti tag-nya ini bentuknya negatif. Tuh ya, jadi be-nya ini tergantung sama subjeknya, tunggal atau jamak. Gitu. Kemudian tag-nya ini nanti bentuknya jadi B juga, tapi negatifnya ya. Tapi langsung disingkat, jadi bukan kayak is not, are not gitu. Jadi langsung isn't, aren't, wasn't, weren't. Dan kemudian subjeknya ini yang diambil cuma subjek pronounnya. Subjek pronoun itu kata gantinya langsung ya. Misalnya I, you, they, we, she, he, it gitu. Misalnya di sini nama orang ya, Rani gitu. Yang diambil Rani. Nanti tag-nya ini jadi langsung she gitu. Jadi subjek pronoun ya. Kemudian contohnya, misalnya I'm not dreaming, aku nggak mimpi kan. Ya, jadi I'm not dreaming ya karena I'm not ini negatif. Statementnya berarti tag-nya jadi positif. Am I gitu ya. Jadi verb baru subjeknya. Kemudian kalau negatif ini cuma berlaku untuk am ya, karena kan am itu kan nggak ada bentuk singkatannya ya. Kalau negatif ya, bukan amen kan. Am not kan nggak bisa disingkat. Nah, jadi khusus untuk am, ketika bentuk statementnya ini positif, nanti negatifnya tetap pakai aren't. Jadi meminjam ini ya, punya are ya, jadi aren't. Kalau yang lain tetap. Misalnya, she isn't going, is she? Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya statementnya bentuknya be, positif, nanti tag-nya bentuknya be juga, tapi negatif ya, langsung disingkat ini, kemudian diikuti dengan subjek pronoun-nya. I, you, they, we, she, he, it. Nah, kemudian jangan lupa question mark-nya, tanda tanyanya. Nah, ketika bentuknya verb-nya ini berupa verb ya, jadi verb 1, ya baik yang ditambahkan s atau es, ya ini tergantung sama subjeknya kan, tunggal atau jamak. Kalau subjeknya tunggal, verb-nya plus s atau es. Kalau subjeknya jamak, dia nggak perlu tambahkan s atau es. Nah, ini berarti nanti tag-nya ini bentuknya negatif, tapi yang diambil cuma verb auxiliary-nya ya. Jadi bukan keseluruhan verb ya, jadi cuma diambil auxiliary-nya aja, kata bantunya. Kayak bentuk negatifnya ya. Jadi misalnya ini verb 1. Berarti ini bisa don't atau doesn't. Tergantung subjeknya, tunggal atau jamak. Jadi subjek pronounnya I, you, they, we, she, he, it. Dan sebaliknya, kalau misalnya statementnya ini berupa negatif ya, misalnya don't verb 1 atau doesn't verb 1, nah berarti verbnya ini diambil auxiliary-nya aja, tapi auxiliary-nya yang positif ya, do atau does. Tuh, misalnya contohnya ya, Rani goes to infirmary room. Rani pergi ke UKS kan? Ini ya, jadi Rani goes to infirmary room. Karena goes ini berupa verb ya, nah berarti kita pakai tag-nya verb auxiliary-nya ya. Nah, karena Rani she, berarti kita pakai yang doesn't, bukan don't ya. Jadi karena ini positif, jadi tag-nya negatif. Rani goes to infirmary room, doesn't she? Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini jadi negatif ya, misalnya Rani doesn't go to infirmary room. Berarti ininya positif ya, does she? Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ketika, oh ini have, has to ya. Nah, have to atau has to ini bentuk harus misalnya ya. Kamu harus, nah. Have to sama has to diikuti dengan verb 1. Nah, nanti tag-nya ini bentuknya don't atau doesn't.
Karena kan negatifnya kan don't have to sama doesn't have to kan. Nah, itu. Misalnya, Rani harus pergi ke infirmary room. Jadi, Rani has to go to infirmary room. Berarti nanti tag-nya karena positif ya, has to, berarti doesn't, she, nah kita pakai doesn't. Oke, kemudian kalau verb 2, ya ketika menggunakan verb 2, positif, nah nanti tag-nya jadi didn't. Negatif ya, didn't. Ini nggak terpengaruh sama subjeknya ya, jadi apapun subjeknya, tunggal jamak, verb 2 kan tetap ya, nggak ada imbuhan kayak s atau is. Jadi verb 2 dan pakai didn't langsung. Dan sebaliknya, kalau misalnya ini didn't verb 1, statementnya negatif ya, nah, berarti nanti tag-nya ini positif, did. Gitu. Ini bentuk pas dari have to sama has to sih. Jadi had to. Jadi kalau misalnya had to verb 1 nanti berarti tag-nya kan negatif ya. Jadi didn't tetap pakai didn't. Contohnya, Rani went to the cinema. Nah, went ini kan verb 2. Jadi kata gantinya kita pakai tag-nya kita pakai did. Jadi did karena went ini positif jadinya didn't she. Jadi negatif tag-nya. Rani went to the cinema, didn't she? Rani didn't go to the party. Karena ini negatif ya, statementnya negatif, maka nanti tag-nya jadi positif. Did she? Oke, sama ketika ini berupa modal, sama ya. Jadi ketika modalnya positif, statement, nanti di tag-nya ini modal juga, tapi negatif. Dan sebaliknya, kalau misalnya modalnya statementnya ini negatif, nanti berarti di tag-nya positif gitu ya. Jadi contohnya misalnya, I shouldn't do this, should I? Aku nggak harus melakukan ini kan. I shouldn't karena negatif ya statementnya, maka tag-nya jadi positif, should I? Dan sebaliknya, kalau misalnya di sininya positif, nanti tag-nya negatif ya. Nah, jadi jangan lupa tag itu selalu disingkat ini, jadi kayak langsung didn't, doesn't, aren't. Oke. Kemudian, nah ini ada pengecualian ya, untuk everyone sama everybody. Pokoknya yang every ini ya, atau no one atau nobody. Jadi, everyone atau everybody, ini kan verb-nya ini kan tunggal ya. Verb-nya dihitung tunggal, jadi bisa pakai is atau verb 1 plus s atau is. Nah, tapi subject pronoun-nya dia jamak. Subject pronoun-nya they. Itu karena misalnya bilang setiap orang nggak datang kan, nah setiap orang itu dari banyak pasti ya. Jadi kayak setiap siswa, itu ya setiap siswa. Tapi sebenarnya kan dia dari keseluruhan siswa. Nah makanya subject pronoun-nya jamak. Jadi everyone, everybody, no one, nobody. Ini subject pronoun-nya jamak. Nah makanya dalam tag-nya itu nanti dia jamak ya, they. Kemudian verb-nya ini juga mengikuti subject pronoun-nya. Jadi verb-nya ini nanti tetap jamak. Oke, dan sama ketika di sininya positif ya. Jadi ketika statementnya positif, nanti tag-nya ini negatif, jamak negatif gitu ya. Jadi misalnya everyone atau everybody is atau verb 1 yang ada imbuhan s atau es. Jadi misalnya everyone comes on time. Nah, karena ini positif ya. Nah, nanti tag-nya jadi negatif karena ini berupa verb, berarti kita pakai auxiliary ya, bukan pakai be. Kalau ini be, ini pakai be. Tag-nya pakai be. Tapi karena statement-nya berupa verb, berarti ini kita pakai verb auxiliary ya, verb bantunya. Jadi don't, they, gitu. Nah, kalau no one dan nobody, ini kan hitungannya sudah negatif. Jadi meskipun dia diikutin dengan positif, ya, meskipun diikutinya dengan positif, hitungannya ini statementnya negatif. Jadi no one atau nobody diikutin dengan verb positif. Nah, hitungannya berarti dia statementnya negatif ya, makanya nanti tag-nya jadi positif. Sama ya, jadi ingat everyone, everybody, no one, nobody. Ini subject pronoun-nya jamak they. Makanya verb dalam tag-nya itu nanti
mengikuti subject pronoun, jadi harus jamak. Oke, misalnya nobody comes on time. Tidak ada seorang pun yang datang tepat waktu kan. Nah, karena nobody ada no ya, ini implikasinya negatif statement, berarti nanti tag-nya harus positive statement. Jadi nobody comes on time. Do they? Seperti itu. Pokoknya diingat-ingat, kalau misalnya statementnya positif, berarti tag-nya nanti negatif. Dan sebaliknya ya, jadi kalau statementnya negatif, nanti tag-nya positif. Gitu. Dan everyone, everybody, no one, nobody, ini subject pronoun-nya jamak they. Jadi verb dalam tag-nya ini nanti juga jamak. Meskipun sebenarnya everyone, everybody, no one, dan nobody ini hitungannya tunggal ya, subjek tunggal. Oke. Beda dengan everything dan nothing. Kalau everything sama nothing, ini statementnya ini ya memang sebagai subjek tunggal ya. Nah, maka verb dalam tag-nya ini tunggal karena subjek pronounnya juga adalah it. Jadi everything sama nothing ini subjek pronounnya it. Nah, jadi hitungannya tunggal juga ya. Sama, jadi kalau misalnya everything, kalau misalnya maksudnya statementnya positif, nanti tag-nya negatif ya. Kalau be dengan be, kalau verb satu ya pakai gunakan doesn't. Gitu ya. Kalau verb satu yang maksudnya positif, maka pakainya tag-nya doesn't. Kalau misalnya negatif statementnya, berarti tag-nya pakai does. Nah, kalau nothing, nah nothing sama ya, nothing ini hitungannya udah negatif. Jadi kalau misalnya nothing ini diikuti dengan verb yang positif, tetap aja dia hitungannya sebagai statement yang negatif ya. Gitu. Jadi nanti tag-nya positif dan sebaliknya. Misalnya nothing is impossible. Jadi nothing is. Jangan dihitung dari im-nya ya, tapi dari nothing is. Jadi dari ini negatif ya, berarti statementnya negatif, berarti tag-nya cari yang positif. Berarti is it? Nah, karena sama-sama be ya, jadi nothing is impossible. Is it? Seperti itu. Nah, kemudian imperatif. Nah, imperatif ini berupa perintah ya. Nah, jadi kalau perintah, jadi kalau misalnya statementnya itu berupa perintah, mau itu negatif atau positif, kita tetap gunakan will you. Jadi kayak mau ini nggak, bisa tolong bukain pintu nggak? Nah, jadi kita bisa bilang kayak open the window, will you? Seperti itu ya. Kemudian ini juga ada kalau misalnya statementnya itu berupa ajakan, kayak misalnya let's gitu, ayo, let's bla bla bla. Kemudian tag-nya ini kita langsung pakai shall we karena let's ini kan sebenarnya singkatan dari let us ya kan, let us. Jadi tag-nya ini selalu berupa shall we gitu. Jadi ketika kalimatnya atau statementnya berupa ajakan, kita pakai shall we gitu. Misalnya let's go to the cinema, shall we? Gitu ya. Oke, gampang kan untuk question tag? Nah, jadi ini ketidakyakinan ya. Kalau misalnya kita mau menanyakan, gitu, aku nggak gila kan? Kamu kemarin ke situ kan? Jadi mempertanyakan, maksudnya mau tahu kepastian gitu ya, ada kan? Jadi ingat aja kalau misalnya statementnya positif, berarti nanti tag-nya negatif. Kalau misalnya statementnya berupa be, berarti tag-nya be juga ya. Nah, kalau statementnya berupa verb, berarti nanti tag-nya berupa verb auxiliary-nya, kata bantunya ya. Jadi do, does, did, do, does, did, atau have, has, had. Nah, pokoknya auxiliary-nya. Oke. Nah, ketika misalnya dalam satu statement itu ada dua verb gitu ya. Nah, mana yang kita gunakan sebagai acuan ini ya, acuan tag-nya. Nah, ini kita harus lihat emphasize-nya di mana, penekanannya di mana. Misalnya, pertanyaannya seperti ini ya. Ini pertama kalinya kamu pergi ke Jakarta kan? Nah, kira-kira yang ditekankan itu pertama kalinya atau ke Jakartanya? Nah, pasti pertama kalinya ya. Ini pertama kalinya kan kamu ke Jakarta gitu ya. Ini pertama kalinya kamu ke Jakarta kan? Nah, otomatis ini yang di awal inilah yang jadi acuan question tag-nya. Jadi, it is the first time you go to Jakarta. Karena ini positif ya, it is. Berarti
tag-nya jadi negatif. Jadi karena be jadi be juga, isn't it? Nah, terus yang kedua misalnya, ketika bos pergi, kemarin ketika bos pergi nggak ada yang terjadi kan? Ya, kemarin ketika bos pergi nggak ada yang terjadi kan? Nah, kira-kira lihat penekanannya di mana? Ketika bos pergi atau nggak ada yang terjadi? Nah, tapi ini kan lebih ke kayak nggak ada kejadian apa-apa kan? Nah, penekanannya malah di belakangnya. Gitu ya. Jadi when the boss went, nothing happened. Otomatis yang di sini ya. Jadi ini negatif. Karena ada nothing kan? Happened. Ini verb 2. Jadi negatif. Oke, statementnya negatif. Berarti kita harus tag-nya positif. Ya kan? Karena ini berupa verb happened, nah berarti kita pakai yang verb auxiliary, kata bantu. Jadi did. Ya, verb 2 kan gantinya did. Jadi did, it, nothing, subjek pronounnya it. Nah, jadi when the boss went, nothing happened, did it? Nah, jadi untuk membuat question tag, nah ini kita harus lihat emphasize-nya atau penekanan statusnya tuh di mana. Tuh ya. Karena subjek pronounnya ini kan menentukan juga verb yang mengikuti. Verb dalam tag-nya itu apa. Jadi ini kalau positif, statement positif, tag-nya negatif. Statement-nya negatif, jadi tag-nya positif. Oke, gampang kan?